Kita semua punya mimpi yang sama, sebuah garasi yang penuh dengan mobil impian, rumah megah tempat keluarga berkumpul, dan kebebasan finansial. Tapi, pernahkah terlintas di pikiran kalian, bagaimana jika di tahun 2030 nanti, konsep memiliki itu sendiri perlahan menghilang? Bukan karena kalian gagal, tapi karena sistem dunia sedang berubah arah menuju era baru, era di mana aset pribadi dianggap usang. Selamat datang di Mitos dan Kejutan. Sebuah forum ekonomi besar dunia pernah merilis visi masa depan dengan kalimat yang sangat terkenal. You will own nothing and you will be happy. Kamu tidak akan memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Tahun 2030 sering disebut sebagai titik balik peradaban manusia, sebuah tenggat waktu untuk perubahan besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan bertransaksi. Pertanyaannya, di tengah gelombang teknologi dan sistem baru ini, 2030, apakah kita hanya akan menjadi penonton yang pasrah, atau ada jalan lain untuk tetap berdaulat? Mari kita bedah datanya. Mari kita mulai dari pergeseran ekonomi yang sedang terjadi di depan mata kita. Para perencana ekonomi dunia menyebutnya sebagai The Great Reset atau penataan ulang. Tujuannya terdengar mulia, efisiensi dan keberlanjutan bumi. Tapi mari kita lihat dampaknya bagi kita, rakyat biasa. Visi tahun 2030 adalah dunia yang berbasis layanan. Kalian tidak perlu membeli mobil, cukup berlangganan transportasi otonom. Kalian tidak perlu membeli pakaian mahal, cukup menyewanya untuk acara tertentu. Rumah mungkin hanya hak tinggal, bukan hak milik tanah. Secara teori, ini praktis. Tapi secara psikologis, ini menciptakan ketergantungan total. Jika kamu tidak memiliki aset, artinya posisi tawarmu lemah. Kehidupanmu 100% bergantung pada penyedia layanan, baik itu korporasi raksasa maupun negara. Di masa depan, kesenjangan sosial bukan lagi soal saldo rekening, tapi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok kecil yang memiliki aset real dan mayoritas besar yang hanya menjadi penyewa seumur hidup di atas bumi ini. Faktor kedua yang mengubah peta permainan adalah teknologi, kecerdasan buatan atau AI. Banyak futurolog memprediksi tahun 2030 sebagai era di mana kecerdasan mesin mulai menyamai manusia dalam banyak sektor. Selama ini kita berpikir robot hanya menggantikan pekerjaan fisik, tapi data menunjukkan sebaliknya. Pekerjaan kantor, analisis data, hukum, bahkan seni, kini mulai diambil alih oleh algoritma. Jutaan pekerjaan lama berisiko hilang. Kita mungkin akan melihat fenomena di mana banyak orang berpendidikan tinggi sulit mendapatkan peran dalam ekonomi baru ini. Tapi tunggu, di tengah dominasi teknologi ini, ternyata ada 4 sektor pertahanan yang diprediksi sulit ditembus oleh AI sepenuhnya. 4 sektor ini adalah kunci keselamatan bagi mereka yang ingin tetap mandiri. Sektor itu adalah pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kenapa? Karena AI bekerja berdasarkan data dan pola yang pasti. Sementara alam itu dinamis, butuh sentuhan rasa dan insting bertahan hidup yang tidak dimiliki mesin. Di tahun 2030, saat pasokan pangan global menjadi isu krusial, mereka yang menguasai sumber makanan, para petani modern dan peternak, akan memegang kartu truf. Merekalah raja yang sebenarnya di era digital. Selain aset dan pekerjaan, perubahan terbesar ketiga ada di dompet kita. Kita sedang bergerak menuju masyarakat tanpa uang tunai, cashless society. Ini bukan sekadar tentang kemudahan membayar pakai QR code, ini tentang data. Uang tunai memiliki sifat anonim. Kalian beli kopi, tidak ada jejak digitalnya. Tapi di tahun 2030, mata uang digital bank sentral, CBDC, diprediksi akan menjadi standar baru. Sisi positifnya, transaksi cepat dan aman, tapi sisi lainnya, transparansi total. Setiap rupiah yang kalian terima dan belanjakan akan terekam dalam sistem pusat. Dalam skenario tertentu, uang jenis ini bisa diprogram. Bayangkan jika uang kalian memiliki masa berlaku untuk mendorong konsumsi atau dibatasi penggunaannya untuk barang tertentu saja. Privasi finansial mungkin akan menjadi barang mewah yang sangat langka. Sistem ini memberikan kekuatan penuh kepada pengelola sistem untuk memantau perilaku ekonomi setiap individu secara real time.
Dan di mana semua sistem ini akan berjalan? Di tempat yang mereka sebut Smart City atau kota pintar. Di tahun 2030, kota dirancang untuk efisiensi tingkat tinggi, sensor di mana-mana, kamera pengenal wajah, dan integrasi data penduduk. Ada konsep yang disebut jejak karbon pribadi. Demi lingkungan yang lebih baik, aktivitas kita mungkin akan dipantau. Berapa banyak daging yang kita makan, seberapa sering kita bepergian, semua dihitung. Jika tidak bijak, bisa saja akses atau kenyamanan kita di ruang publik dibatasi secara otomatis oleh sistem, bukan dengan penjara fisik, tapi dengan pembatasan akses digital. Ini adalah sebuah tatanan masyarakat baru, sangat teratur, sangat bersih, tapi pertanyaannya, seberapa besar ruang kebebasan pribadi yang tersisa untuk kita? Sahabat mitos dan kejutan, masa depan tidak pernah tertulis di atas batu. Apa yang saya sampaikan adalah proyeksi berdasarkan tren data saat ini. Kita punya pilihan, apakah kita akan terlena dengan kenyamanan semu dan membiarkan diri kita bergantung total pada sistem, atau kita mulai membangun benteng kita sendiri, kembali mempelajari skill dasar kehidupan, kembali dekat dengan alam melalui pertanian dan peternakan, membangun kemandirian pangan dan ekonomi yang nyata. Karena di tahun 2030, kekayaan sejati mungkin bukan lagi deretan angka di layar komputer, melainkan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, apapun yang terjadi pada sistem global. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian siap menghadapi 2030? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan.